Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, hari ini kita akan menghitung penjumlahan dan pengurangan persen dengan desimal. Kita akan menggunakan dua contoh soal ini ya. Nantinya akan menghasilkan jawaban dalam bentuk desimal dan persen. Sebelum kita mulai menghitung, jangan lupa klik tombol subscribe. Nah, selanjutnya kita akan coba menghitung dengan cara yang pertama. Cara yang pertama di sini akan menghasilkan jawaban dalam bentuk desimal. Soal yang akan kita bahas adalah 0,15 ditambah 21%. Nah, di sini karena akan menghasilkan jawaban dalam bentuk desimal, maka 21%-nya akan kita ubah menjadi desimal ya adik-adik. Selanjutnya di sini kita tulis dulu jawab. Lalu 0,15-nya kita letakkan di sini, dan 21%-nya sebelum kita ubah menjadi desimal, maka kita harus ubah dulu menjadi pecahan biasa, yaitu 21/100 ya. Nah, selanjutnya kita tulis lagi 0,15-nya, lalu 21/100-nya kita ubah menjadi desimal, yaitu 0,21. Nah, untuk adik-adik yang lupa cara mengubah pecahan menjadi desimal, maka adik-adik bisa klik link yang ada di bawah. Nah, sekarang kita lanjut ya. 0,15 sekarang kita jumlahkan dengan 0,21. Keduanya sudah dalam bentuk desimal, jadi tinggal kita jumlahkan ya menggunakan penjumlahan bersusun ya. 0,15 ditambah 0,21. Sebelum kita jumlahkan, kita harus pastikan dulu komanya lurus ke bawah. Nah, kalau sudah lurus ke bawah, maka kita tinggal jumlahkan dimulai dari yang paling kanan. 5 ditambah 1 hasilnya yaitu 6. 1 ditambah 2 hasilnya yaitu 3. Nah, selanjutnya koma di sini turun ke bawah ya, harus lurus. Nah, selanjutnya 0 ditambah 0 hasilnya yaitu 0. Nah, jadi hasil dari 0,15 ditambah 0,21 adalah 0,36. Bagaimana adik-adik? Mudah sekali kan? Kita lanjut ke cara yang kedua ya. Nah, cara yang kedua di sini akan menghasilkan jawaban dalam bentuk persen. Nah, kita masih menggunakan contoh soal yang sama ya, 0,15 ditambah 21%. Karena kita akan menghasilkan jawaban dalam bentuk persen, maka di sini 0,15-nya akan kita ubah menjadi persen ya. Sebelum kita ubah menjadi persen ya, 0,15 ini terlebih dahulu kita ubah jadi pecahan biasa ya. 0,15 diubah menjadi pecahan biasa menjadi 15/100 ya. Lalu 21%-nya kita letakkan di sini. 21% tidak perlu kita ubah karena sudah dalam bentuk persen. Nah, selanjutnya 15/100 diubah menjadi persen yaitu 15%. Nah, jadi 0,15 yang tadi sudah berubah menjadi 15%. Nah, 21%-nya kita turunkan ke bawah. Oke, sekarang keduanya sudah dalam bentuk persen, jadi tinggal kita jumlahkan saja ya. 15 ditambah 21 hasilnya yaitu 36%. Nah, sudah kita temukan jawabannya ya adik-adik. Kesimpulan dari kedua cara ini adalah 0,15 ditambah 21% menghasilkan jawaban yaitu 0,36 atau 36%. Jadi keduanya bisa digunakan ya. Selanjutnya kita akan bahas contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua di sini ya adalah pengurangan ya. 1,25 dikurangi 75%. Di sini kita akan gunakan seperti yang tadi cara yang pertama yang akan menghasilkan jawaban dalam bentuk desimal ya. Kita tulis dulu di sini jawab, lalu di sini 1,25 kita tulis ya. Dan sekarang 75%-nya sebelum kita ubah menjadi desimal, maka kita ubah jadi pecahan biasa dulu ya. 75% kita ubah menjadi pecahan biasa ya. Di sini 75/100. Selanjutnya kita tulis lagi 1,25 di sini dikurangi, jangan lupa tanda kurangnya. 75/100 diubah menjadi desimal yaitu 0,75.
Nah, adik-adik, 75% yang tadi sudah berubah menjadi 0,75. Sekarang keduanya bisa kita hitung ya, karena sudah dalam bentuk desimal. Kita akan hitung dalam bentuk pengurangan bersusun. 1,25 dikurangi 0,75. Jangan lupa di sini pastikan tanda komanya lurus ke bawah. Lalu sekarang tinggal kita kurangi, dimulai dari yang paling kanan. 5 dikurangi 5 hasilnya yaitu 0. Lalu di sini 2 dikurangi 7 tidak bisa ya, jadi akan kita pinjam 1 di sini. Ya, karena kita pinjam 1, maka 2 ini akan berubah menjadi 12. Lalu di sini 12 kita kurangi 7. 12 dikurangi 7 hasilnya yaitu 5. Nah, sekarang jangan lupa turunkan tanda komanya ke bawah. Lalu di sini tadi 1 ini sudah dipinjam ya oleh angka yang di sebelahnya, maka sisanya di sini 0. 0 dikurangi 0 hasilnya yaitu 0 ya adik-adik. Nah, jadi jawaban dari 1,25 dikurangi 0,75 adalah 0,50. Oke, kita lanjut ke cara yang kedua. Masih menggunakan soal yang sama, 1,25 dikurangi 75%. Kita tulis dulu jawab. Di sini, karena kita akan menghasilkan jawaban dalam bentuk persen, maka 1,25-nya akan kita ubah menjadi persen ya adik-adik. 1,25 kita ubah jadi persen, sebelumnya kita harus ubah dulu jadi pecahan biasa, yaitu 125 per 100. Lalu 75-nya kita letakkan di sini ya, 75%. Oke, kita lanjut di sini ya, 125 per 100 ya, diubah menjadi persen menjadi 125%. Nah, adik-adik 1,25-nya sudah berubah menjadi 125% dikurangi 75%. Nah, 125% dikurangi 75% adalah ya, 50%. Oke adik-adik, mudah sekali kan? Kesimpulan dari kedua cara ini adalah, jadi 1,25 dikurangi 75% menghasilkan dua bentuk jawaban. Yang pertama 0,50 dan 50%. Keduanya bisa digunakan ya adik-adik. Bagaimana, mudah sekali kan? Nah, adik-adik harus banyak berlatih di rumah ya. Sampai bertemu di kemudian waktu. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.